Selain sebagai ibu kota Provinsi Jawa Timur, Surabaya juga merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah ibu kota Jakarta. Kota Surabaya sangatlah kental dengan nilai kepahlawanannya. Sejak awal berdirinya, kota ini memiliki sejarah panjang yang terkait dengan nilai-nilai heroisme. Istilah nama Surabaya sendiri terdiri dari kata sura yang berarti berani dan baya yang berarti bahaya, yang kemudian secara harfiah diartikan sebagai berani menghadapi bahaya. Nilai kepahlawanan tersebut salah satunya terwujud dalam peristiwa pertempuran antara Raden Wijaya dan pasukan Mongol yang dipimpin oleh Kubilai Khan pada tahun 1293 Masehi. Dikarenakan begitu bersejarahnya pertempuran tersebut, akhirnya tanggal peristiwa pertempuran itu ditetapkan sebagai tanggal berdirinya kota Surabaya, yaitu tanggal 31 Mei. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Semua yang kita tetap merdeka atau mati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Rupanya heroisme masyarakat Surabaya tak berhenti di sana. Jiwa nasionalisme masyarakat Surabaya paling tergambar dalam peristiwa pertempuran yang melawan pasukan sekutu 10 November 1945. Harek-harek Surabaya, itulah sebutan untuk orang Surabaya. Dengan berbekal bambu runcing, tak membuat mereka mundur untuk melawan pasukan sekutu yang memiliki persenjataan modern. Dalam pertempuran tersebut, menyebabkan puluhan ribu masyarakat Surabaya gugur. Peristiwa heroik ini kemudian diabadikan sebagai peringatan Hari Pahlawan Nasional, sehingga tak heran jika Surabaya mendapat julukan sebagai Kota Pahlawan. Selain memiliki arti berani menghadapi bahaya, nama Surabaya konon diambil dari cerita dongeng yang merupakan bagian cerita rakyat Jawa Timur yang melegenda. Lalu bagaimanakah kisahnya? Saksikan kisah ceritanya di YouTube channel Legenda Indonesia. Dahulu kala, di sisi timur Pulau Jawa, hiduplah seekor buaya raksasa yang sangat ganas. Dia adalah penguasa sungai dan seluruh daratan di daerah tersebut. Sosok buaya raksasa itu adalah Baya. Dia sangat pandai berburu, sehingga membuat takut semua binatang yang ada di sana. Setiap hari, Baya seringkali terlihat berdiam diri di tepian sungai untuk mengintai mangsanya. Seperti sungai pada umumnya, sungai yang menjadi tempat berdiam Baya itu pun bermuara pada laut yang sangat luas. Di dalam laut yang luas itu, rupanya tinggallah seekor hiu yang juga sangat ganas yang bernama Sura. Dialah penguasa laut yang ditakuti semua ikan yang berada di perairan laut tersebut. Di dalam laut itu terdapat ikan yang sangat melimpah dan tak akan habis untuk dimakan ikan yang bernama Sura itu. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, Sura menjadi merasa bosan lantaran hanya memakan ikan setiap harinya. Kini dia menjadi penasaran dengan penghuni sungai yang bermuara di lautnya yang luas itu. Dia ingin sekali mencari mangsa yang berbeda dari mangsa yang biasa dia dapatkan dari dalam laut. Akhirnya Sura pun memutuskan untuk menyusuri sungai tersebut dan hendak mencari mangsa di sana. Ketika Sura tengah menyusuri sungai di tepi hutan, tak sengaja ia melihat seekor rusa yang sedang minum di tepian sungai. Sura yang sudah merasa lapar, dengan perlahan dia menyelam mendekati rusa itu.
Dan ketika ia sudah begitu dekat, dengan segera ia melompat keluar dan memangsa rusa itu tanpa ragu. Sura begitu lahap menyantap mangsa barunya tersebut. Ia sangat girang setelah mengetahui bahwa hewan itu memiliki banyak daging yang membuatnya sangat kenyang. Ia menjadi ketagihan dan ingin berburu di sana lagi. Keesokan harinya, Sura kembali berburu di sungai itu dan mendapat banyak santapan di sana. Hal tersebut selalu ia lakukan hampir setiap hari. Di lain sisi, Baya menjadi curiga karena semakin hari ia semakin sulit untuk mendapatkan mangsa buruannya. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia pun berniat untuk menyelidikinya. Di hari berikutnya, Baya dengan sengaja pergi ke tepian sungai lebih awal dan menyelinap di balik semak belukar yang berada tak jauh dari sungai. Dengan seksama ia mengamati sekelilingnya, ia berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi, hingga membuat hewan buruannya sulit untuk didapatkan. Setelah sekian lama Baya menunggu, air sungai yang tadinya tenang kini menjadi bergelombang, seperti ada sesosok makhluk yang tengah berenang di dalamnya. Tak jauh dari sana, tampak seekor monyet yang sedang berenang menyeberangi sungai itu, dan tak lama kemudian, tiba-tiba saja seekor ikan besar muncul dari dalam air dan langsung menyambar monyet malang itu. Baya yang menyaksikan kejadian itu sontak terkejut dan merasa heran. Rupanya ikan laut itu yang selama ini menghabiskan hewan buruanku di sini. Baya pun kemudian berjalan mendekati Sura yang tengah sibuk memakan monyet yang baru saja ia tangkap. Sesampainya Baya di sana, ia kemudian menegur Sura dengan nada yang tak dapat menutupi kemarahannya. Hei Sura, apa yang kau lakukan di sini? Ini daerah kekuasaanku. Beraninya kau mengambil jatah makananku. Cepat kau pergi dari sini dan tinggalkan monyet itu. Mendengar perkataan Baya yang seperti itu, Sura pun tidak takut sama sekali kepadanya. Ia justru melontarkan perkataan yang seakan menantang Baya. Apa yang kau katakan, Baya? Sejak kapan kau menjadi penguasa di sini? Akulah penguasa air sesungguhnya. Terserah aku mau mencari makan di mana. Dikarenakan keduanya sama-sama bersikukuh dan tak ada yang mau mengalah, akhirnya perkelahian pun tak dapat dihindari. Keduanya bertarung dengan sangat sengit dan penuh amarah. Karena keduanya sama-sama kuat, pertarungan itu pun berlangsung hingga berhari-hari. Semua binatang di hutan pun merasa terganggu dengan perkelahian dua hewan buas tersebut. Pertarungan yang sudah berlangsung selama berhari-hari akhirnya membuat Sura dan juga Baya merasa sangat kelelahan. Tak ada yang menang dan tak ada yang kalah dalam pertarungan itu. Karena dirasa hanya membuang-buang waktu dan energi, mereka pun akhirnya menyudahi pertarungan itu dan membuat kesepakatan. Sura, sebaiknya kita sudahi saja perkelahian ini. Aku sudah lelah sekali. Ini hanya akan membuang-buang waktu saja. Baiklah, kita sudahi pertempuran ini. Mulai sekarang kita batasi saja daerah perburuan kita. Muara itu adalah batasnya. Dari muara ke daratan itu adalah daerah kekuasaanmu. Dan dari muara ke lautan itu adalah daerah kekuasaanku. Baiklah, aku terima perjanjian ini. Salah satu dari kita tidak ada yang boleh melanggarnya. Setelah perjanjian itu mereka sepakati. Akhirnya Sura pun pergi meninggalkan sungai dan kembali ke lautan. Sura dan Baya pun kembali menjalani aktivitas seperti sedia kala. Mereka kembali berburu mangsanya di daerah kekuasaannya masing-masing. Hutan pun kini kembali menjadi tenang tanpa adanya perkelahian antara Sura dan Baya.
Namun seiring berjalannya waktu, Sura seringkali merasa gelisah. Ia ingin sekali memakan daging rusa. Ikan-ikan yang melimpah di lautan seakan tak bisa untuk memenuhi nafsu makannya. Suatu hari ketika Sura sudah tak mampu lagi menahan rasa laparnya, ia secara diam-diam berenang ke arah muara dan bermaksud ingin mencari mangsa di sana lagi. Sura yang merasa cemas dan takut ketahuan oleh Baya, dengan sabar ia menunggu hewan buruannya datang ke muara itu. Namun setelah cukup lama ia menunggu, tak ada satu pun mangsa yang mendekat ke muara itu. Sura menjadi sangat bosan untuk menunggu lagi. Akhirnya dengan nekat Sura berenang masuk ke dalam hutan yang lebih dalam. Walaupun Sura merasa senang karena bisa kembali ke hutan itu lagi, kali ini dia sangat berhati-hati agar kehadirannya tidak diketahui oleh Baya. Dengan perlahan ia menyusuri sungai itu, ia berharap dapat menemukan mangsanya di sana. Aku akan menangkap mangsa di sini dan akan segera kubawa ke laut agar Baya tidak mengetahui keberadaanku di sini. Rupanya Sura telah merencanakan sebuah strategi, dan strategi itu terbukti membuahkan hasil. Berkali-kali Sura selalu melakukan hal tersebut tanpa diketahui oleh Baya. Walaupun Baya tak pernah melihat keberadaan Sura di daerah kekuasaannya yang sudah disepakati, namun ia kembali merasa curiga. Kecurigaan itu muncul semenjak hewan buruannya yang lagi-lagi sulit untuk ia dapatkan. Kemana hewan-hewan itu bersembunyi? Tidak biasanya seperti ini. Pasti ada yang tidak beres lagi. Jangan-jangan ikan itu lagi yang menghabiskan makananku. Baya pun kemudian memikirkan cara untuk membuktikan dugaannya tersebut. Baya dengan susah payah berusaha menangkap seekor rusa, namun tidak untuk dia makan. Dia sengaja melukai kaki rusa itu agar tak bisa lari. Kemudian rusa itu dia letakkan di pinggir sungai begitu saja. Lalu Baya bersembunyi di rerumputan dan mengamati apa yang akan terjadi oleh rusa tersebut. Sebelum cerita ini dilanjutkan, bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik dari legenda Indonesia. Apabila kalian suka dengan video ini, klik tombol like dan share. Apapun bentuk support dari kalian akan sangat berarti untuk perkembangan channel ini. Terima kasih. Sura yang saat itu sedang berenang menyusuri sungai melihat keberadaan rusa yang sedang terluka tersebut. Ia tak tahu bahwa rusa itu sengaja diletakkan di sana yang dimanfaatkan oleh Baya sebagai umpan. Tanpa kecurigaan sedikit pun, Sura pun langsung menyeret rusa itu masuk ke dalam air dengan mudahnya. Ketika hendak membawa rusa itu ke laut, tiba-tiba Baya muncul dari rerumputan dan menghadangnya. Hei Sura, apa yang kau inginkan? Bukankah kau sudah berjanji tidak akan berburu melewati muara itu? Bisa-bisanya kau mengingkari janjimu sendiri. Serakah sekali kau Sura? Hei Baya, kalau kau mau, kau bisa berburu ikan di lautan. Aku tidak akan melarangmu. Tak usah kau mencari perkara Sura. Untuk apa aku berburu di lautmu? Kalau di sini saja aku bisa mudah mendapatkan makanan. Ya sudah, kalau kau tidak mau, yang penting aku sudah menawarkan kepadamu. Dengan entengnya Sura berkata demikian kepada Baya. Hal itu membuat Baya semakin naik pitam. Sura yang tak merasa bersalah sedikit pun, dengan perlahan ia pergi menjauhi Baya. Melihat Sura yang hendak membawa rusa itu menuju lautan, Baya seketika tak dapat lagi menahan amarahnya. Hei Sura, mau kau bawa kemana rusa itu? Rusa itu milikku. Kau tak berhak membawanya. Tinggalkan rusa itu dan cepat pergi dari sini. Lagi-lagi dikarenakan tidak ada yang mau mengalah, pertarungan antara keduanya pun kembali terjadi. Tak seperti pertarungan sebelumnya, kali ini mereka benar-benar bertarung dengan sangat sengit. Keduanya saling menyerang dengan sangat brutal dan penuh amarah. Tak ada satu pun dari mereka yang ingin menyudahi pertarungan tersebut. Hingga tanpa mereka sadari, air di sekitarnya pun berubah menjadi merah, disebabkan oleh darah yang keluar dari luka kedua binatang yang tengah bertarung tersebut. Dalam pertarungan dahsyat ini, Baya mendapat gigitan Sura di pangkal ekornya sebelah kanan.
Luka dari gigitan itu membuat ekornya selalu terlihat membengkok ke sebelah kiri. Sementara Sura juga mengalami luka pada ekornya hingga menyebabkan ekornya hampir terputus. Dikarenakan sudah terlalu lama bertarung dan tak ada yang tumbang satupun, akhirnya mereka pun dengan sendirinya menyudahi pertarungan itu dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Pertarungan antara ikan hiu yang bernama Sura dan buaya bernama Baya ini sangat berkesan di hati masyarakat Surabaya. Oleh karena itu, nama Surabaya selalu dikaitkan dengan peristiwa ini. Dari peristiwa inilah kemudian dibuat lambang kota Surabaya, yaitu ikan hiu Sura dan buaya Baya. Dari lambang itu pula dapat dilihat, ekor Sura selalu terlihat bengkok ke arah sebelah kiri. Begitu pula yang terlihat pada ekor Baya. Walaupun kisah tersebut sudah berlalu selama ratusan tahun, rupanya sebagian masyarakat masih menganggap energi keduanya masih dapat dirasakan hingga sekarang. Pertarungan dalam memperebutkan wilayah air dan darat dianggap masih terjadi hingga saat ini. Hal ini dapat dibuktikan dikala musim penghujan tiba. Seringkali sebagian kota Surabaya terlihat tergenang oleh banjir. Begitupun sebaliknya, pada musim kemarau tak jarang juga tempat-tempat yang biasanya penuh dengan genangan air berubah menjadi daratan kering. Itulah salah satu keunikan kota Surabaya. Terima kasih untuk yang sudah berlangganan dan mensupport channel Legenda Indonesia. Foods Adventure, Nur Cahyo Channel, Bagas 37, Farid Hamdani, Iwayan Kirti, Animo Channel, Darso Tardi Astronata, Jurokeng Production, Cakiki, Via Marasita Channel, Dani Utomo, Rohimat EB, Go, Ana Ayu Sharifah. Terima kasih juga untuk yang sudah berdonasi melalui Saweria. Anak Abah, Leili Bakery, Bengkel Mas Huda, Joko Orabodo, John Pon, Channel Idola Tulus Bulus, Prabowo Presiden, Gorengan Perempatan, Bagus, Aku Suka Ibumu, Makan Siang Gratis, Arif Muhammad, Lanjutkan Bang, Martabak 37 Kuningan, Aku Sayang Dia, Foods Adventure. Bagi kalian yang juga ingin mensupport channel ini, cek pada deskripsi video atau kunjungi channel Legenda Indonesia. Terima kasih sudah mengunjungi dan menonton video dari channel Legenda Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, dan share, agar semakin banyak masyarakat yang selalu bangga dengan kebesaran bangsanya sendiri. Bangsa Indonesia.